Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Pelita Kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat semua. Mari kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita terlebih dulu kita berdoa, memohon hikmat Tuhan untuk Tuhan boleh memberi kemampuan kita untuk kita bisa mendengar akan firman Tuhan dan terlebih lagi mengerti serta boleh melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini. Kami percaya bahwa semuanya itu bukan oleh karena kehebatan kami ketika kami menjaga ataupun merawat diri kami, tapi itu semua oleh karena anugerah dan berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami semua dalam kondisi yang sehat dan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi kami. Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh mengerti, memahami akan setiap firman-Mu, dan terlebih lagi Roh Kudus juga akan memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati hamba-Mu, dan berikan hikmat buat hamba-Mu untuk hamba boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, dan itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar dan diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pagi hari ini terambil dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Tapi mengingat waktu, maka saya nggak bisa membaca semua. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di rumah masing-masing. Judul perikop dalam pembacaan kita yaitu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Saya baca ayat 1 dan 2 saja. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain, dan seterusnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kurang lebih 3 tahun setengah murid-murid bersama dengan Yesus, bersekutu bersama, berdoa, memuliakan Tuhan, pelayanan bersama. Mereka merasakan sukacita, suka dan duka bagaimana mengiring dan mengikut Yesus. Namun dalam kisah ini kita melihat mereka secara fisik mereka sudah terpisah. Secara fisik mereka tidak bisa bersama-sama dengan Yesus lagi. Dalam kisah ini murid-murid Yesus berkumpul di pantai Danau Tiberias. Saya nggak tahu apa maksud dan tujuan berkumpul ini, tetapi yang jelas ketika mereka berkumpul di danau itu, kisah itu menyatakan bahwa Petrus mau mencari ikan kembali. Karena dia latar belakang seorang nelayan, ya. Mereka mengatakan kepada murid-murid yang lain, aku pergi menangkap ikan. Yang lain pun demikian juga menyambut perkataan Petrus, dan mereka juga mengikuti Petrus untuk mereka menangkap ikan. Hal yang dalam penangkapan itu, semalaman mereka mencari ikan, namun satu pun tidak dapat mereka tangkap. Ya. Mereka kosong, mereka tidak mendapatkan sesuatu. Ya. Kemudian dia pulang, dan mereka juga melihat ada orang di sana. Mereka tidak memahami dan mengerti bahwa itu sebenarnya adalah Yesus. Karena di tengah-tengah kehidupan mereka, ternyata Yesus memperhatikan
murid-murid ini. Dan Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan Yesus tentunya juga memberikan solusi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pelajaran ini, dari kisah ini, kita bisa mengambil satu pelajaran penting. Ya. Pelajaran apa? Yang pertama, kita dalam mikirin Tuhan, memang ada saatnya kita merasakan kehadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berkumpul bersama memuji menyembah Tuhan, dan kita merasakan akan karya-karya Tuhan. Kita merasakan akan pertolongan Tuhan, kita merasakan berkat-berkat Tuhan, kita merasakan damai dan sejahtera. Namun dalam kenyataan itu seringkali kita juga menghadapi suatu masa tiba-tiba seolah-olah Tuhan tidak ada, seolah Tuhan tidak bersama dengan kita. Kita berdoa seolah juga Tuhan tidak hadir, sehingga kita kadang-kadang merasakan apa? Mulai kecewa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hati-hati kalau kita sudah mulai jauh dari Tuhan, kalau kita sudah mulai merasakan kekosongan. Petrus merasakan ketidakadilan Tuhan, pada akhirnya kembali menjadi nelayan, mencari ikan. Ada banyak orang Kristen juga ketika dia merasa kekosongan, merasakan kehampaan, mulai pelan-pelan kembali dalam kehidupan yang lama, mulai kembali dalam pekerjaan yang lama. Mari kita melihat hal ini. Yang kedua, bahwa ketika merasakan kekosongan diri dan merasakan ketidakadilan Tuhan dalam kehidupan, maka membuat murid-muridnya juga tidak peka lagi dengan suara Yesus. Mereka mendengar perkataan Yesus, namun mereka tidak peka, tidak mengenal lagi suara Yesus. Waktu Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Mereka mendengar perkataan Yesus, mereka mendengar sapaan Yesus, namun mereka tidak peka, tidak mengerti, tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, Bapak Ibu juga terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, ketika kita juga merasakan ketidakadilan Tuhan dalam kehidupan kita, terkadang seringkali juga membuat kita nggak peka lagi dengan suara Tuhan, tidak peka lagi dengan firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan, tapi kita nggak mengerti akan maksud dan apa firman Tuhan itu. Sehingga firman Tuhan itu hanya lewat, masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Kita nggak peka lagi dengan tindakan-tindakan di mana Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Kita merasakan sendirian. Yang berikutnya, ketika kita merasakan ketidakadilan Tuhan dalam kehidupan kita, tentunya seringkali membuat apa yang kita kerjakan semuanya menjadi sia-sia. Petrus bersama dengan murid-murid yang lain, mereka bekerja, mereka mencari ikan semalaman, namun satu pun ikan mereka tidak dapatkan. Bukankah mereka orang-orang yang sudah punya pengalaman dalam mencari ikan? Bukankah mereka orang-orang yang sudah tahu di mana tempat ikan itu biasanya yang banyak? Namun Alkitab mencatat satu pun tidak mereka dapatkan. Ini membuktikan bahwa ketika sebagai orang percaya yang dulunya dekat dengan Tuhan, yang dulunya hidup bersama dengan Tuhan, yang sudah mulai tidak peka dengan suara Tuhan, yang sudah mulai tidak merasakan persekutuan bersama dengan Tuhan, maka seringkali membuat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semuanya nol, semuanya sia-sia. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu belajar lewat kisah ini,
kita penting sekali untuk terus memiliki hubungan dengan Tuhan yang terus dekat. Tuhan mengerti kita, Tuhan tahu kita, dan Tuhan merasakan apa yang kita juga rasakan. Dalam situasi apapun juga, Tuhan mau bahwa kita lebih terus mengasihi Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tuhan melihat kita, Tuhan ngontrol kita, Tuhan mengerti kita. Termasuk dalam situasi saat ini pun, dalam kita menghadapi virus corona yang sampai hari ini juga belum habis-habis. Tapi saya percaya bahwa Tuhan mengerti kita semua. Dia tahu kita semua, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, dan semua Tuhan mengerti. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan memperhatikan dan sanggup untuk menolong kita. Nah, dalam situasi seperti ini Tuhan juga mau untuk kita tetap memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita memiliki hubungan dan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana kita memelihara kehidupan kita bersama dengan Tuhan? Tentunya kita belajar dari apa yang Tuhan katakan sendiri. Tuhan pernah berkata kepada murid-muridnya dalam Matius pasal 26 ayat yang 41. Tentang apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Untuk kita bisa menjaga hubungan kita dengan Tuhan tetap harmonis dan kita tetap merasakan ada persekutuan, maka kita perlu menjaga hubungan kita dengan lewat doa-doa kita. Kita terus perlu berdoa terus. Paulus berkata dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, tetaplah berdoa. Karena dengan doa ini, kita sanggup dan mampu untuk kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita memiliki hubungan yang terus dekat dengan Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk menolong kita. Yang berikutnya, untuk menjaga hubungan kita tetap dekat Tuhan dengan Tuhan, yaitu sebagaimana firman Tuhan katakan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan atau dalam ibadah-ibadah kita. Dalam Ibrani mengatakan demikian, untuk tetap kita menjaga diri kita, untuk kita jangan sampai menjauhkan diri kita, bersekutu dengan Tuhan. Nah, persekutuan ini baik bisa kita lakukan dengan pribadi, dengan keluarga kita yang saat ini ada bersama dengan kita. Untuk kita saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menghibur, sehingga lewat ibadah-ibadah bersama ini, tentunya ini yang bisa memelihara iman kita kepada Tuhan. Dan saya percaya juga, kalau Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Dan Tuhan juga pernah katakan, ya, tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal dalam hatimu, maka Tuhan akan menolong. Nah, inilah yang cara untuk kita bisa memelihara kedekatan kita dengan Tuhan. Tidak lain hanya kita terus berdoa dan terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan lewat ibadah-ibadah kita, lewat doa-doa kita, dan tentunya juga firman Tuhan yang terus kita perdengarkan dalam kehidupan kita. Lewat ini semua, maka kita akan mampu untuk kita tetap memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak jauh, tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Dalam situasi yang sulit sekalipun juga, Tuhan ada bersama dengan kita. Ya. Dalam situasi yang apapun juga, Tuhan ada bersama dengan kita. Ya. Sebagai contoh, Tuhan Yesus hadir ketika murid-murid Yesus pulang dengan tangan kosong tadi.
Tuhan menyediakan roti dan ikan dibakar di sana. Dan Tuhan juga mengatakan, tebarkan jalamu. Maka ketika mereka menebarkan jalannya, mereka menangkap ikan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan memberkati kita. Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Saya percaya bahwa semua ini akan berlalu. Dan Tuhan juga akan memelihara kita. Tuhan akan menjaga kita, melindungi kita, menaungi kita, dimanapun dan kapanpun. Kuncinya adalah ketika kita terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa-doa kita. Lewat ibadah-ibadah kita. Ibadah baik secara pribadi maupun di tengah-tengah keluarga. Karena situasi yang saat ini memang belum diizinkan untuk kita bersekutu bersama di gereja, namun kita bisa bersekutu di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Tuhan mengerti itu, Tuhan melihat itu, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini menolong kita untuk terus kita juga memiliki hubungan dan merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, tengah-tengah keluarga kita. Hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar, sekalipun singkat, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami semua melalui firman-Mu ini, membawa kami untuk terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan merasakan akan hadirat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga kami. Terima kasih ya Pak. Kami percaya bahwa kehadiran Tuhan membawa berkat dalam kehidupan kami. Kehadiran Tuhan membawa sukacita dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi corona ini, kami percaya bahwa Tuhan memelihara kami. Tuhan sanggup untuk menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih yang datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, anugerah yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, perlindungan, penyertaan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.